Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Husnul Khotimah Ahsan dengan NIM 20600121022. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aksiologi. Baik, seperti biasa, yang pertama itu pengertian aksiologi. Aksiologi mungkin bagi beberapa orang masih terdengar asing di telinga. Kalau kata atau istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata aksios, yaitu nilai, dan kata logos yang berarti ilmu. Nah, aksiologi kemudian dikenal sebagai salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat, di mana yang dibahas dalam cabang ilmu ini mengenai pemanfaatan atau penggunaan dari ilmu pengetahuan tersebut. Secara umum, aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai yang dipelajari di dalamnya, di mana aspek-aspek itu yang pertama etika. Nah, etika sendiri ini adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu, sehingga di dalamnya akan dibahas mengenai suatu adat atau kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu yang pertama metaetika, yang merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan kemampuan membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, etika normatif, yang merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Dan yang terakhir yaitu etika terapan, di mana merupakan bidang studi dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Nah, bahasan selanjutnya yaitu estetika. Dalam estetika sendiri, penentuan nilai sesuatu hal melibatkan rasa atau perasaan, sehingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati. Saat suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Beberapa orang yang mencintai dan memahami dunia seni dengan dekat, dengan keindahan, maka akan menilai segala hal dari nilai keindahannya. Bahkan segala hal itu bisa dinilai sebagai sesuatu yang indah. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi, di mana aksiologi ini dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi 2 fungsi, yakni yang pertama itu kegunaan secara teoritis. Nah, fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah kegunaan praktis. Dalam dunia pendidikan, ilmu yang didapatkan selama belajar atau di sekolah akan dipraktekkan setelah lulus dari bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Praktek ini biasanya dalam bentuk membangun interaksi dengan masyarakat sebagai bagian dari mereka. Selanjutnya adalah peran aksiologi dalam kehidupan manusia. Nah, peran aksiologi ini dalam kehidupan manusia yang utama yaitu memberikan arahan kepada manusia untuk
untuk melakukan sesuatu tindakan ke tindakan yang lebih baik, serta sebagai pembimbing bagi manusia untuk bagaimana berekspresi melahirkan keindahan atau estetika. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih mudah untuk memahami mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu penggunaan ilmu membuat kursi. Nah, jika seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi, saat kursi itu selesai dibuat, maka pengrajin itu bisa tahu kegunaan dari kursi tersebut untuk apa saja. Misalnya, bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh kedua itu bisa di mana norma hukum. Nah, dalam sebuah negara tentunya ada yang berlaku yang namanya dengan norma hukum. Nah, sifatnya ini tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum, dan apa saja yang tidak melanggar hukum, sekaligus mengetahui nilai-nilai keadilan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aksiologi. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.